Kak Dewi. Hai Dewi. Halo Dewi. Hai Kak Dewi. Hai Dewi. Halo. Halo Anti. Halo. Aku Kenzi. Halo Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Mungkin orang pas lihat video ini gue nggak ada di sana. Sorry. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan, adiknya Kedew. Hai. Wah. Sore anakku. Onti Dewi itu orangnya baik. Iya. Terus orangnya lucu. Ceplas-ceplos. Kalau ngomong nggak ada remnya. Ngomongnya suka ceplos-ceplos. Terus Onti Dewi itu orangnya apa ya? Intinya baik. Menurut gue Dewi itu paket lengkap sih, udah cantik, pinter. Menurut gue lo itu orang yang baik, dewasa, setia. Kenapa gue bilang setia? Karena sampai saat ini lo masih bertahan dengan Rido. Menurut gue Dewi itu orangnya baik, dewasa, pengertian ke orang-orang sekitar dan setia. Kenapa gue bilang Dewi itu setia? Karena dia bisa bertahan dengan Rido sampai dengan saat ini. Kak Dewi itu mukanya serem, kayak jutek gitu. Kalau belum kenal itu pasti ngiranya jutek, tapi aslinya itu orangnya baik, terus humoris. Pokoknya nggak sesuai lah sama mukanya. Dia tuh humoris banget, terus rame banget, terus jadi pelopor. Segala macam umpatan ketika kumpul itu pasti ada. Menurut gua Kak Dewi itu orangnya lucu, ketawanya itu bikin hidup suasana tuh. Terus yang kedua, Kak Dewi itu dewasa. Terus dia juga bijak dalam memberikan saran. Itu menurut gue dia yang paling mendekati dewasa yang bijak gitu loh, bukan yang mematahkan semangat, bukan yang memojokkan, tapi dia yang benar-benar ngasih solusi juga, ngasih omongan yang baik gitu loh buat kedepannya. Terus dia juga orangnya ceplos-ceplos, cuman ceplos-ceplosnya itu dalam artian ya kenyataan sih menurut gua, tapi kadang omongannya kayak ngomong tolol gitu. Tololnya tuh nyakit banget. Kalau bisa kurangin yang itu. Menurut gue Kak Dewi itu orangnya cuek, tapi baik. Tapi di antara lain tuh dia bisa dewasa. Terus kalau misalnya kita lagi ada problem, dilihatinnya dia tuh bisa jadi penengah gitu. Asik. Dewi itu di mata gua orangnya pastinya baik, terus dia itu bisa diajak berkeluh kesah, cuman nggak bisa ngasih saran. Jadi dia cuman bisa denger doang sama ngetawain. Dewi itu di mata lu seperti apa? Mau tau nggak? Dewi itu kayak Kak Ros. Kenapa kayak Kak Ros? Karena dia itu pemarah. Terus karena dia tertua ya, jadi dia tuh kayak menggambarkan sosok kakak yang pemarah. Terus pokoknya dia tuh orang nomor 2 yang gue takutin di 50. Tapi dia baik sih. Dia juga kalau misalnya kita orang nih ada masalah pasti tanyanya ke Dewi. Nggak tahu kenapa, karena dia dewasa. Walaupun dia kayak suka marah-marah, tapi dia dewasa coy. Kamu itu di mata aku adalah pribadi yang dewasa, terus bisa mengayomi kami. Terlebihnya aku sendiri, karena aku sadar kalau aku paling banyak kamu kasih saran ya, apalagi perihal tentang kepribadianku yang agak aneh dan menyebalkan untuk rating 50. Menurut gue adalah cewek mantep, anjay. Dewi di mata gue itu cewek mantap, cewek yang punya pendirian kuat, terus seru, wow, baik banget. Terus di mata gue Dewi itu kayak Google, kayak ChatGPT, Instagram, TikTok, wah semua deh.
semua pertanyaan di kepala gue tuh pasti gue tanyain ke Dewi dan dia selalu punya jawabannya. Kayak semua itu gue pakai jawaban Dewi gitu loh. Ya tapi kadang gue nggak dengerin dia sih. Namanya juga anak muda ya, Blay. Terus pokoknya lu semua butuh deh teman kayak Dewi di tongkrongan lo. Dewi tuh di mata saya tuh orangnya baik, sayang adek, bisa dicontoh, jadiin panutan bisa. Kalau waktu pas saya tes itu bisa jadiin panutan lah, membimbing anaknya. Cantik, baik, humble, dan yang orang banyak nggak tahu, dia adalah orang paling cengeng di antara kakak-kakaknya. Jadi kalau di luar kuat, tapi dia kalau di dalam tuh cengeng banget. Di mata mama sebagai anak ya istimewa. Ya pokoknya banyak lah, baik, istimewa, perhatian gitu. Karena kita pernah satu kamar, jadi yang paling diingat dari maminya Kenzi tentang Aunty Dewi itu orangnya perhatian, terus lucu, gokil. Hal yang paling lucu itu ketawanya. Dia tuh kalau udah ketawa lupa sama dunia. Pokoknya nular banget lah ketawanya. Kita hampir masuk ke comberan sih waktu datang ke acaranya Maul, karena mobil itu nggak kuat nanjak, tapi untungnya ada Rasta yang bisa ngatasi hal itu. Kalau lagi panik dia itu langsung ketawa, jadi suasana itu buat nggak tegang gitu loh. Dulu waktu sebelum kenal, gue kira dia jahat banget anjir sama gue, karena kayak mukanya tuh judes banget gitu loh. Tapi ternyata malah dia duluan yang ngajakin gue kenalan waktu di Otix. Waktu itu sebenarnya waktu casis itu gue tuh sampai kayak takut gitu loh disuruh bapak gue masuk Otix karena takut ketemu Kak Dewi. Karena serem banget waktu gue lihat di Susilo. Saat dulu waktu Baja, gue kan belum terlalu deket kan sama semua orang di Lighting 50 itu. Nah kebetulan saat itu waktu Baja gue bagusnya sama lo kan. Nah di situ gue merasa ternyata enak aja, nyaman aja kerja sama lo. Padahal awalnya dulu gue kira lo tuh orangnya judes, terus nggak seneng gitu ngeliat gue. Tapi ternyata kita cocok-cocok aja gitu. Hal yang buat gue inget banget sama lo itu waktu pertama kali kita kumpul di Makobrimob buat swab test, terus sama kita disuntik vaksin itu, dan gue nggak kenal sama siapapun calon polwan yang bakal pendidikan. Lo adalah orang pertama yang ngajak gue kenalan, dan saat itu gue ngerasa oh gue punya temen nih buat pendidikan. Lo baik sih Kak, menurut gue Kak. Dia itu orangnya suka misa-misuh, bener nggak semuanya? Bener, suka misa-misuh, kayak aduh panas loh, ribet. Itu Dewi. Terus kalau kejadian lucu pas sama dia itu banyak. Kayaknya setiap ketemu dia lucu sih, ada aja. Yang mamaan kriminal itu banyak sama dia. Cuman yang paling gue inget pas gue ngerjain di jendela yang gue ngetok-ngetok, yang mukanya panik. Sumpah gue kalau sama Dewi itu ya, pokoknya sama Dewi sama Eka itu pasti gue tuh selalu dibully, gue selalu dimarahin, sudah ditertawakan. Jadi nggak ada deh kayaknya, pokoknya gue tertekan. Apalagi kalau Dewi sama Eka udah bersatu tuh, mbak-mbak itu tuh, nah dia tuh kan ngerosting, tukang bully. Jadi itu yang paling gue ingat. Yang paling aku ingat ya, kamu tuh orangnya to the point banget. Jadi kalau ngasih aku saran, saran itu benar-benar dapat gitu. Apalagi ketika kamu bilang kalau aku tuh harus berbaur dan juga nggak boleh apatis. Izin. Apa yang paling diingat sama Dewi mungkin banyak ya, tapi entahlah gue nggak bisa mikir. Intinya gue pernah berpikir bahwa main berdua sama temen cewek itu aneh. Nah tapi Dewi ngajarin gue kalau nggak aneh.
kita sering main berdua, olahraga, terus apa kulineran, ternyata seru-seru aja. Jujur, kita tuh punya banyak banget momen yang gong dar der dor. Tapi salah satu momen yang gue ingat itu waktu itu kita lagi sarapan mie rebus gitu di samping hotel kita. Terus yang jualan tuh orang Sunda. Terus kayak selesai makan gue bilang, nuhun A, kata gue kan. Terus kata A-nya, ya sama-sama gitu kan. Terus dia ikutan, punten A. Dijawab dong sama abangnya, iya teh, iya neng, mangga gitu kan. Terus dia jawab lagi, dia ngomong lagi, punten A. Terus abangnya bingung kan. Terus gue tanya kayak, lu mau ngomong apa sih? Terus kata dia, gue mau ngomong makasih. Ya maksud gue, lo tau gak arti punten itu apa gitu kan. Jadi itu lucu sih. Terus tuh momen lagi please. Jadi salah satu yang gue inget juga waktu itu kita lagi dikbang. Terus malamnya di barak sebelum tidur tuh gue sama Dewi dengerin lagu-lagunya Last Child. Terus kita sing along kan. Tapi lo tau sambil ngapain? Sambil nangis, sambil meratapi nasib, sambil meratapi hidup. Nangis sambil ketawa. Kayak seru sih. Dan banyak banget momen-momen kayak gitu loh. Kayak kita tiba-tiba nangis bareng, kita ketawa bareng. Ya random sih anaknya. Biasanya mah ngelakuin hal random gak jelas, tiba-tiba tantrum sendiri contohnya. Ya asik lah anaknya, bisa diajak asik. Pasti tentang kalau mau ambil foto atau foto bareng dia. Jadi kita harus tahu angle dia, harus tahu letak kameranya, landscape-nya gimana, titik kameranya di mana. Itu dia pasti seperfect itu kalau mau foto, karena dia pikir dia harus cantik di setiap angle manapun. Lucuan dia, dengan keusilan dia, pokoknya macam-macam lah. Satu, pulang-pulang dari kantor ada aja tingkah yang buat lucu gitu loh. Ada aja lah untuk supaya suasana rumah tuh yang tadi sepi jadi hidup kembali, rame. Happy wedding, Auntie Di. Happy wedding. Happy wedding. Semoga pernikahannya lancar. Terus semoga segera dikasih momongan sama Wah. Terus pokoknya rumah tangganya berjalan dengan lancar. Selamat menikah, Auntie. Gimana, Dek? Aku mau berdiri. Selamat menikah, Auntie. Dadah. Gitu. Selamat menikah, Auntie. Dadah. Gitu. Dadah. Harapan gue semoga rumah tangga Dewi dan Rido penuh tawa, sabar, dan bahagia selalu. Pokoknya sakinah mawaddah. Semoga rumah tangga lo selalu menjadi tempat pulang yang menyenangkan ya. Semoga lo selalu mengerti, saling menjaga, saling menyayangi. Doa yang baik untuk lo dan Rido. Bye Dewi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bahagia terus, cepat dikasih momongan, dan selamat menempuh hidup baru Dewi. Dadah. Semoga lancar sampai hari H. Terus pokoknya yang jelas langgeng ya, dihindari dari segala macam jin dasim terutama ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, terus segera diberi momongan. Yang jelas semoga pernikahan lo sama Rido itu sakinah mawaddah warohmah, dan semoga tidak ada yang bisa memisahkan antara lo sama Rido kecuali kematian, kecuali maut yang memisahkan. Amin. Bahagia terus ya Kak Dewi, semoga cepet punya bayi. Amin. Semoga kalian menjadi keluarga yang samawa, segera diberikan keturunan, anak yang baik. Terus kalau ribut-ribut kecil itu biasa, tapi gue harap lo sama Rido bisa langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Terus gue harap ketika lo udah nikah, lo gak pernah ngelupain leteng-leteng lo yang masih gadis ini ya. Tetap bisa jadi temen-temen, bisa jadi tempat cerita kita. Terus kalau kumpul tetap harus ikut. Kalau perlu lo bawa baby newborn lo itu ngopi bareng kita. Oke, dadah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah,
dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, yang orang-orang yang jahat, dan cepat diberi keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga juga masih bisa main lagi sama 50 walaupun sudah nikah. Ajak ridhonya ya, gue lagi main suruh fotoin. Terus doain juga buat kita yang 50, semoga bisa cepet nyusul lo. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus bahagia selalu, terus cepet dapet keturunan yang soleh dan soleha, rezekinya semakin lancar, terus bahagia selalu. Terus kalau misalnya udah jadi istri orang, kalau udah jadi istri orang tetap main sama kita orang, Dewi, awas loh. Udah deh, itu aja, bye. Semoga sehat selalu, nanti di hari-harinya lancar. Terus kalau dikasih momongan, jangan lupain kami ya Deo. Kalau udah nikah, kalau kami mau main, walaupun aku sendiri gak pernah ikut main, izin. Terus pokoknya sama Ridho diberikan rezeki yang berlimpah, kasih karunia yang berlimpah, berkat yang berlimpah, dan kiranya damai sejahtera selalu menyertai Dewi dan Ridho. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan makasih untuk semua sarannya. Terima kasih udah jadi ketua dari Baby L yang dewasa, yang selalu mengayomi dan selalu memberikan masukan yang terbaik. Ya walaupun pasti aku yang paling banyak dikasih masukan karena aku yang paling susah diatur, tapi overall aku sayang kalian, terutama untuk kamu Deo. Sehat selalu, pokoknya sukses untuk pernikahannya, dan juga nanti kalau udah nikah jangan lupa ceritain malam pertamanya. Izin. Ya, semoga Ridho adalah orang terbaik yang bisa menemani lo di saat lo di atas maupun lo di bawah. Terus pokoknya memberikan keluarga impian lo ke depan, anjay. Habis itu ya semoga gak lama-lama lah ya langsung punya bayi imut. Jangan lupa dinamain Kuncoro. Bisnya untuk Dewi dan Ridho, untuk our bride to be, semoga kalian bisa membangun keluarga cemara yang hangat, penuh sukacita dan tawa, as you always dream of. Semoga Ridho selalu menjadi rumah ternyaman lo untuk pulang, begitupun sebaliknya. Terus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi rumah tangga kalian, melindungi rumah tangga kalian dari segala hal yang buruk. Gue berdoa banget untuk semua hal-hal baik di rumah tangga kalian, dan ditunggu Dewi Juniornya. See you in your wedding, my bride to be. Pesan buat dia setelah nikah itu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masih sayang adeknya, terus tuh nggak lupa lah sama keluarganya, masih sayang keluarganya. Terus tuh selamat buat nikahnya, semoga menempuh hidup yang lebih baik sama Bang Ridho. Untuk pernikahan Dewi dan Ridho, doanya pasti sama, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus harapannya sih kalian menikah tidak hanya karena cinta di dunia aja, tapi cintanya juga sampai di akhirat. Jadilah suami istri sampai ke akhirat. Makanya jangan pernah
tinggalin sholat, jangan pernah jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah di setiap apapun rencananya kalian. Itu aja, libatkan Allah pokoknya di apapun masalahnya, apapun kegembiraannya, sukacita dukanya, semuanya libatin Allah. Oke? Pesannya untuk Dewi, semoga langgeng dunia akhirat, sampai kakek nenek, sampai maut misahkan. Sudah itu semoga mendapatin keturunan yang soleh dan soleha.